Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tiang sendiri dalam memaparkan kegiatan Tiang di LMS di kegiatan diseminasi. Ya, mohon izin Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, ya, begitu juga rekan-rekan para guru. Di sini kegiatannya ini adalah tentang KBS. Ya, kelompok belajar sekolah. Dimanapun dalam kegiatan ini sekolah kita sudah punya yang namanya KBS itu sendiri. Ya, untuk menindaklanjuti hal seperti itu, sini Tiang sebelumnya kejudul Tiang sendiri mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, rahayu rahayu. Ya, perkenalkan nama Tiang sendiri Inah Dwi Jaya, guru PJOK. Nah, lanjut ke materi pertama ya. Ya, di sini Tiang sendiri mengambil yang berjudul Aksi Madu. Ya. Aksi Madu ini adalah singkatan dari gerakan asik main dadu. Ya. Di sini Tiang mengkombinasikan gerak lokomotor manipulatif bersama mata pelajaran matematika. Khususnya ini di kelas 2. Ya, Ibu Yuli sebagai guru kelas 2 yang minta di kelas 2 untuk berkolaborasi dengan Tiang untuk menciptakan suatu permainan yang asik, menyenangkan, yang termotivasi kepada peserta didik. Ya, adapun latar belakangnya. Ya, latar belakang permainan dadu dalam konteks PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan pengembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Permainan dadu sering digunakan dalam aktivitas fisik dan permainan olahraga sebagai sarana untuk mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Adapun beberapa aspek yang melatar belakangi penggunaan permainan dadu dalam pelajaran PJOK itu sendiri. Yang pertama, pengenalan aktivitas fisik dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kognitif dan strategi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan sosialisasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan motorik. Dan yang kelima, menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat. Ya, itu dari latar belakangnya. Adapun tujuan dari permainan ini, di mana siswa dapat melakukan permainan dadu dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 2 bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang asik, menyenangkan, dan bermanfaat serta mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial siswa secara menyeluruh. Nah, itu dari tujuannya. Ya, lanjut di capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, di sini meningkatkan keterampilan motorik kasarnya, capaiannya. Siswa mampu melakukan berbagai gerak fisik dengan baik, seperti melompat, berlari, mengguling bola, berdasarkan angka yang muncul di dalam dadu. Adapun langkah-langkahnya, di sini guru menjelaskan cara bermain dadu yang melibatkan gerak fisik. Misalnya dadu menunjukkan angka dan siswa melakukan gerakan sesuai dengan jumlah angka yang keluar dari dadu itu. Siswa melempar dadu secara bergiliran
dan melakukan gerakan sesuai angka yang muncul. Guru memberikan bimbingan untuk memastikan siswa melakukan gerakan dengan benar dan aman. Ya, dimanapun hasil yang didapatkan atau yang diharapkan, di sini siswa dapat melakukan gerakan fisik seperti melompat, berlari, atau gerakan lainnya sesuai dengan instruksi dengan kombinasi yang baik. Dan lanjut, siswa mengalami peningkatan kekuatan otot, keseimbangan, dan kelincahan tubuh mereka. Yang kedua, pengenalan konsep angka dan perhitungan. Nah, karena kita ada tujuan dengan dadu, jadi di sini terlihat dari perhitungannya ya. Yang pertama, capaian. Siswa dapat mengenal dan menghitung angka dengan benar serta memahami hubungan antara angka dan gerakan yang dilakukan. Adapun langkah-langkahnya, guru mengajak siswa untuk melempar dadu dan membaca angka yang muncul. Yang kedua, siswa melakukan aktivitas fisik sesuai jumlah angka yang muncul pada dadu. Yang ketiga, siswa dapat berlatih mengambil bola sesuai dengan jumlah angka dadu yang muncul. Adapun hasil yang diharapkan di sini adalah siswa lebih memahami angka dan dapat menghitung dengan lebih mudah. Yang kedua, mereka dapat melakukan perhitungan dasar sambil bergerak dengan cara yang menyenangkan. Ya, itu cara capaiannya. Ya, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini ya. Program kegiatan kokurikuler. Ya, di sini permainan dadu dalam pembelajaran PJK di sekolah. Ya, tentunya di sekolah dasar Negeri 1 Banyupong. Yang pertama adalah skala program dan kegiatan. Dan untuk skala ini yang pakai ukuran dan detail target populasi. Program ini dirancang untuk siswa kelas 2 di fase A. Ya, di sini pun bisa digunakan untuk kelas 1 juga. Yang kedua, pengaturan program atau kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan. Program ini akan dilaksanakan di lapangan olahraga atau ruang olahraga sekolah, tergantung pada fasilitas yang tersedia. Adapun waktunya, program ini akan dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan setiap minggunya. Ya, sesuai dengan jadwal di kelas 2, ya, setiap hari Jumat. Ini akan dilanjutkan berkelanjutan. Ya, untuk anggota komunitas belajar yang berkolaborasi di sini, yang pertama itu guru PJOK, siswa, guru dan tenaga pendidik, komite, dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Terus yang keempat, pemanfaatan pemetaan aset sekolah dalam kolaborasi. Yang pertama, fasilitas olahraga tentunya ya. Terus sumber daya manusia, alat dan sumber daya alam atau lingkungan. Itu untuk pemanfaatan pemetaan aset yang ada di sekolah. Ya, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas ada di sekolah. Yang pertama, kapasitas fasilitas fisik sekolah, kapasitas sumber daya manusia SDM-nya, kapasitas alat dan sumber daya, kapasitas komunikasi dan kolaborasi, dan kapasitas pengelolaan kelas. Ya, ada pun rencana evaluasi. Metode evaluasi. Yang pertama, melakukan observasi langsung. Di sini guru mengamati gerakan siswa selama permainan dadu untuk menilai kemampuan motorik kasar mereka. Yang kedua, checklist penilaian. Guru menggunakan daftar periksa atau menilai sejumlah mana siswa dapat
mengikuti instruksi gerakan berdasarkan angka yang muncul pada dadu. Misalnya lompat 3 kali atau berkeliling lapangan sesuai dengan jumlahnya. Yang ketiga, self assessment. Siswa diminta untuk mengomentari perasaan mereka setelah melakukan gerakan fisik tertentu. Misalnya di sini, apakah mereka merasa lebih lancar atau lebih mudah melakukan gerakan tertentu? Seperti itu. Nah, tantangan. Ya, kemungkinan tantangan ini akan pasti ada dalam RTL-nya. Ya. Tantangan dalam melaksanakan pembelajaran permainan dadu pada pembelajaran PGOK kelas 2 fase A memang dapat muncul dari berbagai aspek, baik itu aspek pengelolaan kelas, keterampilan fisik, pengaturan waktu, maupun aspek sosial dan keselamatan. Namun, dengan persiapan yang matang, pengelolaan kelas yang baik, serta penyesuaian metode dan instruksi, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan diubah menjadi peluang untuk meningkatkan keterampilan fisik, sosial, dan kognitif siswa. Langsung ke sesi tanya jawab. Ya. Ya. Ya, sesi tanya jawab. Ya, di sini yang memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang pertama kelas 2 atau Ibu Kepala Sekolah mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan yang kedepannya itu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Pertama, yang mengapresiasi apa yang sudah Pak Dana buat di programnya, yaitu tentang aksi madu. Seperti itu nih, aksi madu itu gerak asik bermain dadu. Ya, bagus sekali yang mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh Pak Dana. Ini sudah pernah dipraktekkan? Oh, belum. Ini berarti suatu program baru rencana seperti itu Pak ya, yang sudah disampaikan pada komunitas kita, komunitas yang ada di SD Negeri 1 Banyupo bersama rekan-rekan guru. Yang di sini selaku kepala sekolah tadi mengamati ada, coba buka slide-nya Pak Nana, di alur, saya di alur, terus ya stop. Yang muncul tadi terkait kegiatan kokurikulernya. Yang slide mana itu ya? Coba ulang lagi, maju ya rasanya. Enggak. Kokurikuler. Terus ya, ini. Nah, ini ya. Yang lihat ini kan berupa program yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu adalah skala programnya, yaitu yang disasar ini adalah siswa kelas 2 ya di fase A. Terus di pengaturan program kegiatan, program ini akan dilaksanakan di lapangan olahraga atau ruang olahraga sekolah tergantung pada fasilitas. Terus program ini akan dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan kokurikuler. Berarti kalau kokurikuler kan beda dengan intra. Kalau nanti intrakurikuler itu kan menyangkut tentang pembelajaran sesuai dengan topik-topik PJOK di kelas 2. Berarti ini kokurikuler yang nanti dia menanyakan atau diperjelas kembali ini Pak Nena, karena pelaksanaannya setiap minggu dan katanya Pak Nena tadi dilaksanakan pas di jam olahraga kelas 2, yaitu tepatnya hari Jumat. Apakah nanti program ini bersamaan dengan intra dari pembelajaran PJOK di kelas 2? Ataukah memang nanti dibuatkan waktu khusus, karena Pak Nena di sini menyebutkan kegiatan ini adalah kokurikuler, bukan intra. Itu pertanyaan dari dia.
lebih rinci lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah atas pertanyaan yang luar biasa sekali. Ya, mengingat kegiatan di sini seperti apa yang Ibu sampaikan, ya, kegiatan yang ada di sini adalah co-kurikuler. Di sini dia berkolaborasi ya antara intra dan co-kurikulernya. Nah, di mana di anak kelas 2 baru merujuk yang namanya gerak dasar. Gerak dasar di sini anak-anak akan tahu mana yang disebut gerak lokomotor, mana yang disebut gerak non lokomotor, dan mana yang disebut gerak manipulatif. Makanya pertanyaan Ibu di sini yang terapi, kegiatan co-kurikuler ini yang kolaborasikan dengan kegiatan intrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat siswa, karakter siswa, dan fisik siswa itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Ya baik. Berarti di sini kan tolong nanti bisa dipertegas maknanya kegiatan dikolaborasikan antara co-kurikuler dan intrakurikuler. Karena ini adalah suatu pembelajaran, nanti biar jelas intra ya. Kalau co-kurikuler berarti ini nanti memang membutuhkan waktu khusus ya. Waktu khusus beda jamnya dengan kegiatan intrakurikuler. Seperti itu nanti. Kalau memang ini baru sekali sebenarnya karena apalagi ini menyasar kelas fase A. Seperti itu fase A, kelas 1 maupun kelas 2 yang tadi disampaikan oleh Pak Anan terkait lokomotor. Seperti itu anak-anaknya gerak dasarnya dan dipadukan dengan dadu itu kan otomatis mereka secara tidak langsung sudah belajar tentang pembelajaran matematika. Dan apalagi nanti ada kolaborasi dengan Bu Yuni selaku guru kelas 2 yang minta ini nanti supaya bisa nanti dikembangkan seperti itu dan memang benar co-kurikuler seperti itu. Kalau sudah menjadi co-kurikuler dan itu nanti program ini juga nanti bisa jadi program sekolah, bukan hanya nanti di fase A saja, karena nanti bisa nanti berlanjut di fase B maupun bahkan di fase C, karena ini berkolaborasi atau memadukan dengan pembelajaran matematika. Nah, cuma itu saja nanti coba nanti lagi dipertimbangkan ya untuk intra dan co-kurikuler. Terima kasih Ibu. Yang akan langsung saja sini akan berkolaborasikan ya antara kegiatan co-kurikuler dan intrakurikuler. Terima kasih atas pertanyaan dan sekaligus masukan buat yang sendiri untuk kedepannya. Salah satu untuk meningkatkan olahraga utamanya ya. Untuk teman-teman yang lain, Ibu ada lagi? Cukup. Teman-teman yang lain, Bu Yuli ada? Ya. Terima kasih kepada anak-anak Om Swastiastu. Sedikit dari dia sebagai guru kelas 2 sangat menarik sekali Pak Dengar. Programnya itu membuat dadu dalam pembelajaran olahraga. Nah, yang saya ingin tanya, dalam prosesnya nanti, apakah anak-anak di kelas 2 juga akan terlibat dalam membuat dadu itu, Pak? Ini kemarin pertanyaannya. Om Santi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya pada Bu Yudi selaku wali kelas 2 yang terlibat di kelas 2. Ya, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Ya, dalam pembuatan dadu, ya karena ini bangun ruang, ya tiap padukan juga, ya masalah pembuatan dadu. Di sini selain mengetahui angka, anak-anak belajar berkarya membuat proyek ya dalam pembuatan dadu.
yang juga melibatkan anak-anak, bagaimana sih anak-anak dalam pembuatan dadu sendiri. Ya, karena dasarnya di kelas 2 ada bangun-bangun luar yang harus memang anak-anak tahu dan buat. Seperti itu ya, Bu Yuli dan Bu Yuli. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi tentang pembuatan dadu. Ya, di sini juga kena SPDP ya, Bu ya. SPDP-nya kena dalam pembuatan karya dari anak-anak yang sudah mengenai P5-nya. Ya, dari Bu Widya mungkin ada yang tanyakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan yang bagus sekali Pak pelaksanaan programnya aksi menarik sekali berarti ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, saya sebagai wali kelas 5, misalkan nanti programnya Bapak itu kegiatan kurikuler Bapak itu kolaborasikan dengan kelas 5 bisa? Itu pertanyaannya. Itu saja Pak. Pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Widya selaku wali kelas 5. Ya, untuk kegiatan ini ya, berkolaborasi dengan kelas 5 itu bisa sekali Bu Widya. Ya, apalagi selain dadu, kegiatan olahraga itu sudah sering pakai hitungan. Ya, gerakan dinamis, statis juga memakai hitungan. Ya, untuk apalagi dengan memakai dadu, ya, dengan aksi madu, ya, anak-anak akan bergerak sesuai dengan angka. Untuk kelas 1 dia pakai penjumlahan, begitu. Kalau kelas 5 di fase C bisa pakai perkalian dia. Kita bisa membuatkan papan atau mencari kertas-kertas yang kita potong di sana itu isi jawaban. Bisa itu dilakukan sesuai dengan kemampuan anak-anak itu sendiri. Ya, kita bisa berkolaborasi antara di olahraga dengan mata pelajaran lain itu sangat bagus sekali sebenarnya. Karena kekurangan dan kelebihan kita tuh bisa saling sharing. Apalagi dengan ibu-ibu ini yang sangat luar biasa, sudah banyak pengalaman, ya, kita bisa saling berbagi di sini. Yang kekurangan dia juga bisa ditambahkan, kita saling berkolaborasi. Apapun itu kegiatannya, kalau bermanfaat buat peserta didik, ayo kita lakukan komunitas badan ini dengan baik. Ya, itu Bu Widya, ya bisa sekali ya. Ada lagi? Ya. Tadi kan kolaborasinya antara BDOK dengan matematika. Misalnya nanti kalau misalnya akan dipadukan dengan mapel lain, pas misalnya atau bahasa Indonesia untuk soalnya boleh bisa. Ya, untuk dengan mapel lain bisa sekali Bu Widya, apalagi bahasa Indonesia. Bagaimana anak-anak itu membuat suatu kalimat, itu kan sudah dari pelajaran bahasa. Dengan kita menayangkan video pembelajaran, di sana anak-anak akan memahami, ya, mengamati video itu dan dituangkan secara tertulis atau lisan. Anak-anak bisa mengucapkan sesuai dengan ejaan yang benar. Seperti itu, apalagi untuk bahasa itu, ya, di bahasa Indonesia itu sangat bisa sekali Bu Widya, ya, dalam menganalisis kegiatan-kegiatan dilakukan, apalagi untuk merefleksi diri sendiri dari siswa. Apa sih yang kurang dari gerakan saya? Dia bisa mengevaluasi diri sendiri, mengoreksi, menilai diri sendiri itu sangat bisa sekali dituangkan dalam bahasa Indonesia. Itu Widya, gimana? Ya, terima kasih. Ya, untuk Bu Made, ya Bu Made, ya, ada Bu Made? Ya. Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Aksi madu yang disampaikan oleh Pak Nas sangat luar biasa sekali ya, saya menyimak dari penyampaiannya, kemudian cara kita mengelola pembelajaran atau mata pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa juga sangat menarik. Nah, di sini kemudian juga sudah ditanyakan oleh Bu Widya terkait dengan kolaborasi dengan mapel lain. Dari aksi madu itu mungkin saya akan
Tapi saya mungkin dadunya itu dengan jumlah mungkin saya akan gunakan di mata pelajaran agama terkait dengan penghafalan, misalnya bagian-bagian ini dihafalkan berapa muncul dadu, oh kepala nomor ini, seperti itu mungkin yang saya akan gunakan. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa sekali, tidak hanya untuk matematika saja, bisa juga untuk mata pelajaran yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Tengah karena sudah memunculkan ide-ide baru yang bisa kita gunakan sebagai pembelajaran di kelas, tidak hanya monoton itu saja, ada lagi yang baru. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Bu Made. Ya, sebuah tangkapan yang bisa kita kolaborasikan mungkin di mapel agama, bagaimana kita menggunakan dadu. Dadu itu tidak hanya angka, kita bisa gunakan di sana. Kalau agama bisa yang pertama pakai apa gitu ya. Kalau di agama panca pendawa, menyebutkan nama-nama tokohnya bisa gitu. Ya seperti itu. Ya ini untuk yang sendiri di komunitas belajar ini menggunakan madu ini berkolaborasi dengan mereka dan seni budaya seharusnya tercantum di sini. Mohon maaf Ibu ya. Terus ada lagi kelas 3 ya Bu Anti, guru yang paling cantik. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Naan. Untuk program penanganan ini menurut saya sudah sangat baik sekali diterapkan di SD 1 Banjepok terutama. Nah, ada pun yang ingin saya tanyakan terkait program yang Pak Naan akan dijalankan. Nah, apakah di kelas 3 itu memungkinkan dilaksanakannya program dadu ini Pak Naan? Apakah anak-anak kelas 3 bisa juga diajak bermain atau berkolaborasi dengan permainan ini? Cukup sekian. Ya, terima kasih Bu Anti selaku wali kelas 3. Bagaimana untuk kelas 3 untuk menerapkan kolaborasi tentang permainan dadu ini? Sangat bisa sekali Bu. Ya, karena tahapan-tahapan kita di sini kita bisa memodifikasi gerakan-gerakan ya menggunakan dadu sesuai dengan tema pelajaran di kelas 3 seperti itu. Seperti apa yang katakan tadi ya di SPDP kena, bahasa Indonesia kena, di matematika kena, makanya yang berfokus di matematika aja. Ya. Karena yang di sini kalau kelas 3 ya bisa menggunakan perkalian sesuai dengan dadunya. Dadunya mungkin ditambah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, bisa itu dilakukan. Ya, gerakan-gerakan itu pun kita bisa dimodif ya sesuai dengan tema dari gerakan selanjutnya. Untuk kelas 3 apalagi gerakan manipulatif terutama kita menggunakan alat karena alat di sini pelaksananya sudah memadai, apalagi punya banyak alat kita menggunakan bisa gerakan melompat 10 kali dengan sesuai dengan jumlah dadu seperti itu. Apalagi di kelas 3 sangat bisa sekali Bu Anti. Ya itu. Ada lagi Ibu? Ya cukup. Ya terima kasih kepada Bu Anti. Ya ini untuk Bu Gusti Ayu dari kelas 1. Terima kasih kepada Pak Nana sudah memberikan paparan itu untuk diberikan di kelas 1. Kalau di kelas 1 umpamanya diberikan matematika dengan metode dadu itu saya kira itu sangat ramah sekali. Tapi kalau di olahraga misalnya kan bisa juga dengan 1 ditambah 1 berarti loncatnya 2 kali begitu ada ya. Ya kalau dari saya tidak ada lagi pertanyaan, sudah cukup jelas nih. Iya, terima kasih Bu Gusti. Ya, di kelas 1 ini sangat bisa sekali Bu Gusti, apalagi di kelas, apalagi kelas 1 sangat berantusias dengan bermain yang namanya kerak sambil berhitung. Ya,
kita melempar dadu 1-2 orang sambil lari seperti itu. Ini sangat bagus sekali kita terapkan di kelas di fase A. Bagaimana kita melatih anak-anak di sini ya, melatih berhitung, konsentrasi, ya, terus melatih gerak tubuh anak-anak seperti itu, fisiknya, kebugarannya. Makanya kita di sini bisa berkolaborasi dengan mapel-mapel lain untuk meningkatkan kebugaran anak-anak itu sendiri. Ya, itu aja yang bisa tangkap dari teman-teman masalah pertanyaan terkait dengan kolaborasinya. Ini sangat bisa sekali ya kepada ibu kepala sekolah yang ini akan tambahkan di kurikulernya ya, karena gerakan ini mencakup di kelasnya masing-masing, bisa itu dikolaborasikan ya. Ada lagi? Bukan dek? Ada bukan dek? Nah, ada ya. Ya, demikian yang dapat yang sampaikan masalah kegiatan hari ini ya. Dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa sekali. Dengan berkolaborasi kita saling mendukung untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya di sekolah SD 1 Banjupo ya. Apalagi untuk meningkatkan prestasi di anak-anak bisa sekali ya. Sesi tanya jawab kita sudah lewati ya, sekarang sesi terakhir ya, ini yang pasti dinanti-nanti. Terima kasih ya. Dalam kegiatan pasti ini yang dinanti-nanti ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan tempat dan ruang untuk dia memaparkan ya tindak lanjut dari kegiatan dia sendiri untuk meningkatkan motivasi anak-anak khususnya di SD 1 Banjupo. Akhir kata yang aturang Pramo Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.